Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala dan selalu sehat. Marilah kita melanjutkan pelajaran. Untuk kali ini kalian akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran yang ketiga. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk pelajaran yang ketiga dengan materi cita-citaku menjadi anak soleh. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat 1. Meyakini bahwa perilaku jujur dan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sikap saling menghargai sesama manusia sebagai cermin dari iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan sikap jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apakah kamu pernah mendengar ada orang-orang bercita-cita menjadi anak yang soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabnya selalu saja menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi pilot. Nah, pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak bernama Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tetap harus menjadi dokter yang soleh, dan insinyur yang soleh, dan pilot yang soleh. Apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Jadi kalau kamu punya cita-cita harus bersungguh-sungguh. Nah, demikianlah si Amin, selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak yang soleh. Kemudian siapa yang dinamakan anak soleh itu? Apa ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Selalu ingat ciri-ciri anak yang soleh. Menjadilah anak-anak yang soleh. Anak-anak, mari kita cermati gambar berikut tentang orang jujur disayang Allah. Apakah
kamu ingin disayang Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya tentu saja iya. Pertama, jujur kepada Allah. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Ya. Jadi cirinya orang yang disayang Allah, ya, yaitu selalu mentaati perintah Allah, artinya jujur kepada Allah. Coba ini ciri anak yang soleh. Yang pertama, ada anak soleh yang sedang beribadah sholat. Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah rajin sholat? Iya, bagus. Bagi yang sudah sholat, ya, sudah rajin, tetap dikerjakan sampai apa? Iya, sampai Allah memanggil kembali. Artinya melaksanakan sholat kewajiban sampai akhir hayat atau meninggal dunia. Gambar yang kedua, jujur pada dirinya sendiri. Ya, ini ketika kalian mengikuti tes atau ujian, maka dikerjakan sendiri. Jujur pada diri sendiri. Ya, oleh sebab itu anak-anak, kalian harus jujur agar disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Ya, coba dilihat gambar di bawah ini. Siswa kelas 5 sedang mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Coba bagaimana dengan kalian? Ya, kalau kalian disuruh ibunya membeli sesuatu, ada uang kembalian, maka hendaknya dikembalikan, bukan untuk jajan. Kecuali kalau sudah diizinkan, boleh untuk jajan, diizin oleh ibunya untuk jajan. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Bagaimana? Pada saat melakukan inspeksi mendadak di SD Negeri 10 Pagi, ini salah satu contoh ya, Jakarta, hari Senin tanggal 6 Mei 2013, Pak Nuh berkata, saya berharap para guru menjalankan tugasnya dengan baik. Anak-anak juga dapat konsentrasi dan mengerjakan soal dengan jujur. Ini pesan dari Pak Nuh. Siapa Pak Nuh? Ya, Pak Nuh itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada waktu itu. Ya, Pak Nuh berharap sikap jujur harus dibiasakan. Ya. Sikap jujur harus dibiasakan karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Bagaimana dengan kejujuran? Perilaku kejujuran harus senantiasa ya dijaga pada diri sendiri. Nah, kemudian bagaimana dengan ketidakjujuran? Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Contoh, bagi siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. Nah, ini ya. Jadi kalian harus menjaga diri, tetap berlaku jujur. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Coba lihat gambar ya di samping ini juga. Semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya seorang siswa berjanji kepada bapak ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Apa yang terjadi jika siswa tersebut tidak menepati janjinya? Tuliskan jawabanmu pada bukumu, usahakan sendiri ya. Nanti bisa kalian tunjukkan untuk jawabanmu. Anak-anak,
Jadi ketika kalian mendapat tugas dari Bapak Ibu guru, ya, mendapat tugas dari Bapak Ibu guru, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Hari ini dikerjakan dengan baik. Nah, nanti setelah dikerjakan segera dikumpulkan, jangan ditunda-tunda. Kalau kalian diberi tugas, setelah dikerjakan, dikumpulkan atau diserahkan kepada Bapak Ibu gurumu, maka Bapak Ibu gurumu akan senang, akan memberikan pujian. Namun apabila kalian tidak mengerjakan dengan baik, maka tentunya akan yang terjadi kebalikannya. Bapak Ibu gurumu menunggu-nunggu pekerjaanmu, namun belum dikumpulkan. Nah, akan memperlambat pengerjaan atau penilaian kalian. Gitu ya. Silakan nanti setelah mendapat tugas dari Bapak Ibu guru langsung dikerjakan dan segera dikumpulkan, jangan ditunda-tunda. Itu termasuk perbuatan jujur kepada orang lain. Bagaimana kalian tidak bersikap? Ya, ini sikap kebiasaanku. Insya Allah aku akan selalu jujur dan bersikap bersungguh-sungguh agar disayang Allah. Jadi bersungguh-sungguh dan bersikap jujur agar disayang Allah Ta'ala. Anak-anak coba amati gambar berikut. Ya, gambar yang pertama ada seorang anak yang bersalaman kepada orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Yang kedua, gambar seorang siswa bersalaman dengan gurunya setelah tiba di sekolah. Coba besok kalau kondisinya sudah membaik, ya, sudah bebas dari pandemi corona, maka kalian bisa melakukan ini, ya. Sudah masuk sekolah lagi, tatap muka kalian ketika pandemi sudah berakhir, ketika kalian bertemu Bapak Ibu guru, ya, bersalaman. Sebelumnya ketika kamu berangkat dari rumah ke sekolah, salaman kepada orang tuamu, berpamitan. Setelah sampai di sekolah, kalian bersalaman kepada Bapak Ibu gurumu, ya. Ini contoh yang baik untuk menghormati keduanya. Anak-anak, yang pertama tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri dari siapa? Iya, ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan, lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar. Mereka yang mengasuh, membimbing, dan memberi makan dan pakaian, mendidik, serta mengajari, mengaji, dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini orang soleh yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Begitulah anak-anak harapan dari orang tua kita. Mereka tidak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh atau berperilaku yang baik. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat dan setia serta patuh kepada mereka.
Ayo, selalu diingat ya. Kita harus apa? Harus selalu menaruh hormat, setia, dan patuh kepada orang tua kita. Ya, jangan sampai sebaliknya. Harus ini yang hendaknya kita kerjakan. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Coba anak-anak amati gambar ini ya. Di sini ya ada sekolah yang mengadakan kegiatan gotong royong ya. Kegiatan gotong royong. Nah, kalau nanti di sekolahmu diadakan gotong royong atau bersih sekolah ya, kamu harus ikut berpartisipasi karena ini merupakan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah. Gambar itu menunjukkan ibu guru mengajak murid-muridnya bergotong royong. Mereka pun melakukannya secara bersama-sama. Setelah mereka selesai bekerja, ibu guru mengucapkan pesan sebagai berikut. Anak-anakku, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan kalian telah ikut bergotong royong. Berarti kalian sudah mematuhi ajakan gurumu. Gotong royong dapat mempermudah dan memperingan pekerjaan. Yang berikutnya, anak yang hormat dan patuh tentu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Ya, guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru. Tentu, terutama mendapat ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Ingat ya, sikap kita kepada guru adalah bersikap setia, hormat, patuh kepada mereka. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru. Ya, contoh berbicara dengan sikap santun, berbahasa dengan baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Jadi nanti kalian di hadapan bapak ibu gurumu hendaklah berbicara yang santun, ya, berbicara dengan sikap yang santun, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian rendah hati atau tawadhu, tidak sombong atau tidak takabur, dan tidak merasa lebih pintar. Nah, selanjutnya bagaimana sikap kalian? Ya, kalian harus bersikap insya Allah akan selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guruku. Anak-anak yang soleh dan solikah, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan
manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula dalam kehidupan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendapat orang lain. Ya, jadi yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut, ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai. Kalian semua harus mengetahuinya. Karena apa? Karena semuanya ada tuntunannya. Yang penting adalah dilaksanakan sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap sah saja sholat subuhnya. Yang kedua, anak-anak, menghargai keyakinan orang lain. Contohnya sebagai berikut. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun suatu pagi Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Ahmad, sedangkan yang lain anggotanya adalah Wan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Ya, kemudian perhatikan di gambar ini. Mereka sedang mengadakan apa? Ya, diskusi. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok dipimpin oleh Ahmad mengatakan, dan Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Kemudian Habibi mengatakan tidak boleh keluar tanpa seizin orang tua. Dan Ilham juga mengatakan di rumah tugasnya hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Nah, semua berpendapat ya di dalam diskusi tersebut atau dalam kelompok belajar tersebut. Ahmad sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpun secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat mereka. Anak-anak,
Bagaimana kalian harus bersikap nantinya? Iya, insya Allah aku selalu menghargai orang lain nih. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silahkan kalian pelajari rangkuman berikut. Ya, kalian pelajari untuk rangkuman ini ya dari pembelajaran yang telah Pak Guru sampaikan. Untuk mengakhiri pelajaran, Pak Guru berikan tugas. Tugasnya ini: 1. Tunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, contohkanlah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan. Marilah pelajaran kali ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.